penutup ini saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting untuk mengakhiri risalah ini. Zikir dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir telah dibahas dalam lembaran-lembaran sebelumnya. Sangat penting dan berguna untuk agama dan dunia, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis di atas. Karena pentingnya dan keutamaannya, baginda Rasulullah SAW menganjurkan sholat khusus yang dikenal dengan sebutan sholat tasbih. Disebut sholat tasbih karena di dalamnya dibaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir 300 kali. Baginda SAW sangat mementingkan dan banyak memberikan dorongan agar mengerjakannya. Hal ini telah diriwayatkan dalam beberapa hadis, di antaranya sebagai berikut. Hadis ke-1 dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sesungguhnya baginda Nabi SAW bersabda kepada Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, "Wahai Abbas, wahai pamanku, maukah engkau aku beri, aku anugerahi, aku beritahu, aku beri 10 perkara yang apabila engkau mengerjakannya, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu yang sebelumnya, dosa yang sesudahnya, yang lama dan yang baru, yang disengaja atau tidak disengaja, yang kecil atau yang besar, yang terang-terangan atau yang sembunyi-sembunyi. Dirikanlah sholat 4 rakaat dengan niat sholat tasbih, dan bacalah pada setiap rakaatnya Al-Fatihah dan 1 surat yang lain. Jika engkau selesai membaca Al-Fatihah dan surat pada rakaat pertama masih dalam keadaan berdiri, bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 15 kali. Lalu ruku, bacalah 10 kali. Bangun dari ruku, baca 10 kali. Lalu sujud, baca 10 kali. Bangun dari sujud, baca 10 kali. Lalu sujud lagi, baca 10 kali. Lalu bangun dan bacalah 10 kali dalam keadaan duduk sebelum berdiri untuk rakaat kedua, sehingga seluruhnya berjumlah 75 kali. Dalam setiap rakaat hendaklah engkau membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir 75 kali sebanyak 4 rakaat. Jika engkau mampu, kerjakanlah setiap hari sekali. Jika tidak, kerjakanlah setiap pekan sekali. Jika tidak, kerjakanlah setiap bulan sekali. Dan jika itu pun engkau tidak mampu, maka kerjakanlah setahun sekali. Seandainya itu pun masih tidak mampu, maka paling tidak kerjakanlah seumur hidup sekali. Hadis riwayat Abu Daud
Ibnu Majah dan Baihaqi dari kitab Mishkat. Insyaallah kita akan praktekkan sholat tasbih ini pukul 4. Silahkan bersiap-siap. Hadis kedua dari Abu Jauza rahmatullahi alaih, dari seorang sahabat radhiyallahu anhu, menurut para ahli hadis ini adalah Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Ia berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, datanglah kepadaku besok, aku akan memberi engkau anugerah, aku akan memberi karunia, aku akan memberi hadiah kepadamu, sehingga aku menduga beliau akan memberikan kepadaku satu hadiah berupa harta. Selanjutnya beliau bersabda, ketika matahari sudah tergelincir maka bangkitlah dan sholatlah 4 rakaat seperti disebutkan di atas. Beliau bersabda lagi, seandainya engkau adalah penduduk bumi yang paling banyak dosanya, maka seluruh dosamu akan diampuni. Aku berkata, bagaimana jika aku tidak mampu melaksanakan sholat pada waktu tersebut? Beliau bersabda, sholatlah kapan saja, baik pada waktu malam ataupun siang. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ketiga dari Nafi rahmatullahi alaih, dari Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah SAW mengirim Ja'far bin Abi Thalib ke Habasyah. Ketika ia kembali ke Madinah, baginda memeluknya dan mencium keningnya, lalu bersabda, maukah engkau aku beri? Aku beri kabar gembira, aku beri karunia, aku beri hadiah. Jawab, tentu ya Rasulullah. Beliau bersabda, sholatlah 4 rakaat. Kemudian beliau menerangkan cara sholat tasbih sebagaimana disebutkan dalam hadis di atas. Namun dalam hadis ini ada tambahan dalam bacaan tasbihatnya, yaitu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadis riwayat Hakim. Hadis keempat dari Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Ia berkata, baginda Rasulullah SAW bersabda kepadaku, maukah engkau aku beri? Maukah engkau aku hadiahi, aku karuniai? Sayyidina Abbas berkata, sehingga aku menduga bahwa beliau akan memberikan harta dunia kepadaku yang belum pernah beliau berikan kepada seorang pun selain aku. Lalu beliau bersabda, kerjakanlah sholat sunnah 4 rakaat. Kemudian beliau mengajarkan sholat tasbih seperti dalam hadis di atas. Dalam hadis ini ada tambahan, jika engkau duduk tahiyat, bacalah kalimat tasbihat tersebut terlebih dahulu 10 kali, lalu membaca tahiyat. Hadis kelima, Imam Tirmizi rahmatullahi alaih berkata, Imam Ibnu Mubarak rahmatullahi alaih dan banyak ulama yang telah meriwayatkan tentang sholat tasbih dan keutamaannya. Caranya adalah setelah takbiratul ihram membaca
Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Lalu membaca 15 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kemudian surat Al-Fatihah serta surat lain. Lalu membaca tasbihat tersebut 10 kali. Lalu ruku, baca 10 kali. Bangun dari ruku 10 kali. Selanjutnya sujud 10 kali. Bangun dari sujud 10 kali. Sujud yang kedua 10 kali. Hal itu dilakukan 4 rakaat. Seluruhnya berjumlah 75 tasbihat dalam setiap rakaatnya. Ini adalah cara mengerjakan sholat tasbih yang kedua. Perbedaannya dengan cara yang pertama, setelah sujud yang kedua langsung berdiri, tidak perlu duduk istirahat untuk membaca tasbihat 10 kali. Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaihi berkata, pada waktu ruku terlebih dahulu membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali, dan dalam sujud terlebih dahulu membaca Subhana Rabbiyal A'la 3 kali, baru membaca tasbihat tersebut. Penjelasan. 1. Salat tasbih adalah salat yang sangat penting, yang faedahnya dapat kita ketahui dari hadis-hadis di atas. Betapa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengerjakan salat ini dengan penuh kecintaan. Para ulama, muhaddis, fuqaha, dan ahli tasawuf sepanjang zaman selalu menjaga dan memperhatikan amalan ini. Imam Hakim rahmatullahi alaihi yang merupakan salah satu tokoh ulama hadis menulis, bukti kesahihan hadis ini ialah sejak zaman para tabi'in hingga zaman kami, para ulama senantiasa melaksanakan sholat ini dan mengerjakannya kepada umat. Salah seorang di antara mereka ialah Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaihi, salah seorang guru Imam Bukhari. Imam Baihaqi berkata, sebelum Imam Ibnu Mubarak, di antara ulama yang selalu menjaga salat tasbih ialah Syekh Abul Jauza, seorang ulama panutan di kalangan tabi'in. Setelah azan zuhur, dia selalu mengerjakan salat tasbih ini sampai menjelang salat jamaah zuhur dimulai. Dia melakukannya setiap hari. Syekh Abdul Aziz bin Abi Rawad rahmatullahi alaihi, salah satu guru Imam Abdullah bin Mubarak rahmatullahi alaihi, seorang ahli zuhud dan takwa, ia berkata, barang siapa menginginkan surga, maka sangat penting baginya menjaga salat tasbih. Syekh Abu Usman Hiri rahmatullahi alaihi, seorang ahli zuhud yang terkenal berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih hebat, lebih bagus untuk menghilangkan kesusahan dan musibah daripada salat tasbih. Allamah Taqi Subki rahmatullahi berkata, salat tasbih ini sangat penting. Jangan sampai kalian meninggalkannya karena tertipu oleh pengingkaran sebagian orang. Barang siapa mendengar fadilahnya tapi masih lalai, berarti ia malas dalam agama dan jauh dari jalan para solehin.
ia dianggap bukan seorang muslim yang kuat. Tertulis dalam kitab Mirqat bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu selalu mengerjakannya setiap hari Jumat. Insyaallah pukul 4 kita akan mulai salat tasbih. Kita amalkan apa yang kita ketahui. Semoga Allah berikan kekuatan untuk istiqomah dan menyampaikan kepada yang lain, memfirahkan kepada yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.